Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 27 November 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Urlali, dan kebaktian di jam yang sama di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai dengan panduan tata kebaktian Adventus pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. 3 sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari keluarga Niko Siaputra di Calgary, Kanada, berupa uang sebesar Rp750.000. Dari anak-anak Ibu Oya Kili-Kili di unit 3 sektor Teratai, berupa uang sebesar Rp1 juta. Dari anak Ian, Faldo, dan Geo Tangkuman di unit 3 sektor Kenanga, berupa uang sebesar Rp1 juta. Dan dari satu keluarga di unit 1 sektor Anggrek, berupa uang sebesar Rp1 juta untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan Rp1 juta untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih RST. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 4. Nyanyian persiapan kebaktian, Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ya
Bapak, Ibu, Saudara-saudara persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Mari kita tenang dan kita ada dalam kebaktian Adventus pertama di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang-orang lemah yang tidak bercela lakunya. Sambutlah Dia yang akan datang seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu untuk memurnikan milik kepunyaannya. Bagi Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Juru Selamat dunia. Agunglah kuasa Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari yang diam di dalam terang Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita ada dalam pujian dalam pengharapan. Saudara-saudari, Advent sejatinya bukan sebatas mengulang tradisi tahunan untuk menyambut Natal, melainkan suatu perayaan iman dan pengharapan dari orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Pengharapan itu harus seperti sau yang kuat tertanam pada dasar hati kita dan terus bercahaya menerangi kegelapan dunia. Biarlah iman dan pengharapan kami hanya tertuju pada Allah. Maka setiap orang percaya yang menaruh pengharapan itu kepadanya harus meletakkannya di atas kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, untuk selama-lamanya ya Tuhan, kami bersyukur dan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita kidungkan nyanyian kidung jemaat nomor 84 bait yang pertama. Ya Yesus, di Kau kurindukan, lipurkan lara batinku. Ya Yesus, di Kau kurindukan, lipurkan lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita mengaku sebagai pengikut Yesus, namun tak sedikit pula yang hidupnya bertentangan dengan teladan dan ajaran Yesus. Bila oleh perkataan dan perbuatan kita, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, bahkan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, maka demi belas kasihannya, marilah masing-masing orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengingat dan mengakui dosa-dosanya.
Ya Tuhan, Allah kami, kasihanilah kami seperti seorang bapa menyayangi anak-anaknya. Tuntunlah kami dengan roh-Mu, agar kami mampu membedakan mana jalan orang benar dan mana jalan orang fasik, serta mana sikap yang sungguh-sungguh berkebaktian kepadamu dan yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 382 bait 1, Ya Yesus terkasih. Anugerah pengampunan dosa, bahwasannya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, namun keadilannya pun tetap dinyatakan. Dia akan mendekat pada orang-orang lemah dan yang tertindas, tetapi juga menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadanya. Jemaat dipersilahkan berdiri sebagai respon menerima petunjuk hidup baru. Firman Tuhan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu yang akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 10. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Seperti kata Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat, kita kidungkan nyanyian PKJ nomor 131 bait 1. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, ku yakin buka jalan bagiku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kesempatan diberikan bagi trio SMTPI Anggrek untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhanku. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih trio SMTPI Sektor Anggrek untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mendasarinya mari kita minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Malaki 3. Malaki 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api
tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Karena segala kasih dan penyertaan Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan Bapak Ibu Deng Beta, maka katong patut bersyukur sebab Allah boleh memperkenankan Bapak Ibu Deng Beta sebagai persekutuan jemaat ini, katong kembali ada memasuki perayaan Minggu Adventus pertama saat ini, ataupun perayaan Minggu penantian kedatangan Yesus Kristus. Dan dengan penuh sukacita, kiranya Bapak Ibu Deng Beta senantiasa ada dan miliki itu. Dan dalam menjalani Minggu perayaan Adventus ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana katong punya kualitas hidup sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus senantiasa ada, tetap terjaga lewat katong pung iman, kasih, tetapi juga pengharapan kepada Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Deng Beta katong punya kehidupan semakin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara persekutuan yang diberkati Tuhan, kembali katong melihat teks Alkitab yang sudah boleh katong baca bersama, Maleakhi 3 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima Bapak Ibu, di mana secara keseluruhan kitab Maleakhi ini menggambarkan keberadaan hidup umat Israel saat kembali dari pembuangan di Babel. Karena pengalaman penderitaan yang umat Israel saat itu alami Bapak Ibu ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Lalu kemudian menjadikan umat Israel banyak dari antara mereka yang kemudian tidak peduli terhadap kehidupan moral, tidak peduli terhadap kehidupan iman mereka. Moral dan iman mereka mengalami kemerosotan Bapak Ibu.
Karena mereka merasa bahwa mereka bukan lagi umat yang dipilih. Mereka bukan lagi umat yang dikasihi Allah. Mereka berpikir, Bapak Ibu, kalau katong ini umat yang terpilih, kalau katong ini umat yang dipilih Allah, mengapa Allah membiarkan katong menderita ketika katong ada di pembuangan di Babel? Nah, karena sikap apatis terhadap iman, sikap apatis umat Israel terhadap iman dan moral inilah, Bapak Ibu, yang kemudian membuat kehidupan umat Israel saat itu semakin jauh dari kehidupan kudus dan murni di hadapan Tuhan. Mereka beribadah tetapi mereka lalu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka kemudian tidak memberikan persepuluhan. Mereka mempersembahkan binatang yang cacat ataupun yang tidak sehat kepada Tuhan. Bersumpah palsu, dan ada banyak dosa lain yang mereka buat saat itu. Bapak Ibu, bahkan para imam yang ada saat itu ketika memimpin umat Israel, mereka juga ada dan memberikan pengajaran yang sesat kepada umat Israel. Mereka ada dalam penindasan, diskriminasi terhadap kaum yang lemah dan terhadap orang asing, orang upahan. Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan inilah yang kemudian ada dan mewarnai perjalanan kehidupan umat Israel pasca pembuangan saat itu. Sehingga dalam menghadapi kondisi yang demikian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah ingin agar kehidupan umatnya kembali bertobat. Allah ingin agar kehidupan umatnya kemudian ada memurnikan seluruh perjalanan kehidupan mereka di tengah dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kedatangan dan karya Tuhan kemudian lalu digambarkan dalam kitab Maleaki seperti yang tadi sudah boleh katong baca. Kedatangan dan karya Tuhan itu digambarkan seperti tukang pemurni logam dan tukang penatu. Maka Nabi Maleaki, Bapak Ibu, kemudian tampil dan kemudian lalu menyerukan pertobatan kepada para pemimpin saat itu, tetapi kepada umat Israel yang berbuat dosa saat itu. Bapak Ibu, masalah yang dihadapi Maleaki ketika Maleaki datang dan menegur keberdosaan umat Israel saat itu adalah umat Israel saat itu dong tidak merasa bersalah dengan dosa yang mereka lakukan karena Tuhan itu tidak pernah bertindak sesuatu kepada mereka, Bapak Ibu. Jadi dong pikir katong berbuat dosa saja, sing apa-apa. Mereka lalu berkata, di manakah Allah yang menghukum? Maleaki 2 pada ayat yang ke-17b, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sikap menantang ini kemudian langsung dijawab, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan beta saat ini? Sebagai persekutuan umat, apakah katong benar-benar ada dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan
Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara jemaat, sesungguhnya seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Maleaki ini juga merupakan sebuah kritik pembaharuan ataupun kritik membangun bagi pemimpin Israel saat itu soal penindasan, tetapi juga soal diskriminasi terhadap kaum yang lemah ataupun kaum marginal. Bagaimana dengan konteks kehidupan Bapak Ibu dan beta saat ini? Terkadang juga secara sadar, tetapi juga secara tidak sadar, katong memandang rendah. Katong memandang rendah kaum lemah itu Bapak Ibu. Karena kesalahannya, karena kekurangannya, tetapi juga karena kelemahan kaum lemah itu. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai gereja Bapak Ibu katong diutus ke dalam dunia ini untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana Allah ada dan mengasihi manusia itu sendiri. Dan kepedulian gereja kepada kaum yang lemah ataupun kepedulian gereja kepada kaum yang marginal sesungguhnya didasarkan pada kepedulian Allah terhadap penderitaan manusia dan senantiasa memperlakukan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai manusia katong semua sama di hadapan Allah. Karena Allah peduli, Allah menolong, Allah ada dan mengasihi katong umat manusia itu tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang golongan. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, katong manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Minggu Adventus yang pertama ini Bapak Ibu, katong lalu diingatkan bahwa akan selalu ada pengharapan bagi masa depan yang baru. Bagi setiap orang Bapak Ibu dan beta yang senantiasa ada segera sadar dan bertobat Bapak Ibu. Karena Sang Putra Natal yang akan datang ini hadir sebagai sosok hakim dan hadir sebagai sosok saksi untuk ada melakukan pemurnian, ada dan melakukan penghakiman bagi Bapak Ibu dan beta sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan salah satu pesan Nabi Maleaki yang penting dalam konteks Israel saat itu dan juga terhadap konteks persekutuan umat saat ini juga Bapak Ibu adalah aspek kesegeraan. Bapak Ibu, Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang segera datang dan kedatangannya itu mendadak, bisa mendadak. Dikatakan pada ayat 1b, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke bait-Nya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, makna kesegeraan ini hendaknya membangun kesadaran Bapak Ibu dan beta tentang pentingnya mengambil keputusan untuk segera dan tidak lagi menunda. Pentingnya untuk kemudian Bapak Ibu dan beta, katong membangun komitmen untuk segera ada hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Karena Bapak Ibu katong orang Ambon ini pasti selalu saja ada dengan kebiasaan nanti kong. Bapak Ibu, katong pun kebiasaan ini
sudah harus segera katong tanggalkan. Sehingga kehidupan Bapak Ibu Deng Beta benar-benar ada dalam pembaharuan hidup yang Allah kehendaki bagi kehidupan katong di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman saat ini akan sangat relevan jika katong bandingkan dengan kehidupan katong sebagai orang Kristen dalam kehidupan saat ini. Di mana dalam katong punya kehidupan keberagamaan Bapak Ibu, ternyata tidak membuat kejahatan itu semakin berkurang Bapak Ibu. Malah ada kecenderungan melakukan perbuatan yang tercela. Ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Namun seolah-olah bukan lagi sesuatu hal yang memalukan. Dan akan ada menjadi kebiasaan bagi Bapak Ibu dan Beta sekalian. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu dalam katong punya konteks kehidupan saat ini. Bapak Ibu, setiap katong mengalami proses pemulihan Tuhan atau dari bahasa Alkitab tadi pemurnian. Katong pernah jatuh. Katong pernah melakukan pelanggaran. Ataupun katong pernah melanggar perintah Allah. Oleh karena itu katong diproses ataupun katong dimurnikan oleh Tuhan. Itu bisa lewat penyakit yang katong alami, kegagalan ataupun lewat berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Masalah-masalah kehidupan yang katong hadapi yang kemudian harus katong maknai akan sebagai proses pemurnian yang Allah buat dalam kehidupan Bapak Ibu Deng Beta. Agar katong benar-benar menjadi logam yang bersih Bapak Ibu. Agar katong punya kehidupan ini benar-benar layak di hadapan Allah. Dan katong pun kehidupan ini Bapak Ibu senantiasa bergantung hanya kepada Allah pemberi kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, firman ini mau mengajak katong, mengajak Bapak Ibu Deng Beta saudara-saudara sekalian, memasuki minggu Adventus yang pertama ini, mari senantiasa katong ada, mengasah katong punya kemurnian kehidupan. Dengan senantiasa menyiapkan katong pung hidup memasuki kehidupan yang baru. Meskipun di sekeliling kehidupan katong ini masih ada mereka yang hidup dalam kedagingan. Tetapi sebagai seorang pengikut Kristus, mari katong senantiasa ada siapkan hati-hati ini dengan ada dalam sebuah pertobatan total. Milikilah cara hidup yang baik Bapak Ibu di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Tetaplah berbuat baik. Jangan pernah menyalahgunakan kebebasan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Tetaplah katong berbuat baik. Senantiasa katong ada mengasihi saudara, mengasihi sesama. Senantiasa katong saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah Allah kehidupan senantiasa ada, menuntun dan memberkati kehidupan katong memasuki minggu perayaan Adventus yang pertama ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu kita ada dalam saat teduh sejenak.
Selesai. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilahkan berdiri dan bersama-sama kita ada mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Anggrek Ensemble Kids dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih Enggrek Ensemble Kids untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat kita ada dalam pelayanan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas segala anugerah-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa hal terpenting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah kebaktian yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1 sampai seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera lampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Dalam sukacita Minggu Advent yang pertama ini, sebagai umat-Mu yang beribadahkan Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur yang kami bawa dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terimalah dan berkatilah setiap persembahan syukur kami. Jadikanlah itu sebagai persembahan yang layak dan berkenaan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kesempatan diberikan bagi vokal grup Wadah Pelayanan Perempuan Anggrek untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
dengarkan hamba-Mu. Vokal grup wadah pelayanan perempuan sektor Anggrek. Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu-ibu dalam seluruh tugas dan pelayanan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kita tenang dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami umat manusia, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan, hari Dominggu Tuhan yang suci dan kudus, sekaligus Minggu Adventus pertama yang boleh kami rayakan di saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh kasih setia penyertaan-Mu ya Allah ya Tuhan kami, yang sungguh tidak pernah berkesudahan. Sampai dengan detik ini Tuhan, kami masih ada menikmati nafas kehidupan pemberian-Mu itu Tuhan, dalam seluruh perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, kami boleh melakukan seluruh tugas tanggung jawab, panggilan pelayanan pekerjaan di bendang kami masing-masing selama kurang lebih 1 minggu berjalan dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa Allah limpahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa Allah berikan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk seluruh hal baik yang senantiasa Allah buat terjadi dalam seluruh kehidupan kami umat manusia dari waktu ke waktu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kehidupan kami umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat ini, dari sektor Anggrek sampai kepada sektor Teratai Tuhan, dengan kehidupan keluarga yang pertama sampai pada kehidupan keluarga yang terakhir. Suami istri, orang tatua, mama papa, basudara, adik kakak, anak-anak, anak muda sekalipun Tuhan, orang tua lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu. Diberkatilah seluruh hidup dan kehidupan umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, dengan seluruh tugas tanggung jawab panggilan pelayanan usaha pekerjaan setiap mereka, kapan dan di mana saja mereka ada Tuhan. Allah senantiasa tuntun, pelihara, berkati seutuhnya kehidupan setiap pribadi, rumah tangga dan setiap kehidupan keluarga mereka. Kehidupan umat-Mu Tuhan yang saat ini sementara ada di ranjang kesakitan Tuhan,
yang saat ini tengah dirawat di rumah tetapi juga di rumah sakit. Umat-Mu Tuhan, kehidupan Bapak kekasih, Bapak Biliandri Titi Heru yang saat ini tengah ada dalam proses cuci darah di RSU Tuhan. Allah kehidupan senantiasa ada, tuntun sertai berkati seluruh proses pengobatan, proses kesembuhan yang tengah dijalani oleh umat-Mu Tuhan. Khususnya kehidupan Bapak kekasih, Bapak Titi Heru Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya bahwa kesembuhan yang sejati senantiasa Allah berikan bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya bagi kehidupan Bapak Titi Heru dalam hari-hari kehidupannya. Kami pun juga mendoakan kehidupan umat-Mu Tuhan, kehidupan keluarga Sangel Tutupari yang di hari kemarin ada dalam kedukaan Tuhan, karena salah satu anggota keluarganya boleh dipanggil pulang di hadapan hadirat-Mu. Diberkatilah kehidupan keluarga Sangel Tutupari ini Tuhan. Biarlah Allah kehidupan senantiasa ada memberikan kekuatan. Allah kehidupan senantiasa ada memberikan penghiburan bagi kehidupan keluarga Sangel Tutupari ini Tuhan. Sehingga dengan kekuatan, dengan penghiburan, berkat perlindungan yang datang daripada-Mu, kehidupan keluarga ini senantiasa kuat menghadapi tantangan kehidupan dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa, dalam nama Yesus kami pun juga menyerahkan syukur kehidupan keluarga yang punya Tuhan. Syukur anak kekasih Filtos Mendes yang di beberapa hari kemarin boleh diterima, boleh lulus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang saat ini Tuhan tengah menjalani pendidikan tahap pertama di Suli. Berkati seluruh proses pendidikan yang saat ini tengah dijalani oleh anak kekasih Filtos. Berkati seluruh hidup dan kehidupannya, berikan kesehatan senantiasa ada bagi kehidupan anak kekasih, agar kehidupan anak kekasih dengan penuh kuat, sehat dan mampu boleh menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab pendidikan yang saat ini tengah dijalani di Suli Tuhan. Kehidupan orang tua, ibu kekasih, saudara bersaudara yang tengah ada dan senantiasa mendukung seluruh prosesnya berlangsung Tuhan. Diberkatilah seluruh hidup dan kehidupan mama, kehidupan saudara bersaudara dan orang tatua Tuhan. Biarlah kehidupan keluarga Mendes senantiasa ada dan diberkati Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga Tuhan yang boleh ada membawa seluruh hidup dan kehidupan mereka, boleh memberi bagi pembangunan gedung gereja Teratai, tetapi juga gedung gereja Jamahan Kasih RST. Kehidupan keluarga yang punya Tuhan, Ibu Oya Kili-Kili bersama anak-anak, kehidupan Bapak Niko Setia Putra, dan juga kehidupan keluarga Tangkuman di sektor Kenanga Tuhan. Bapa di sorga, diberkatilah seluruh kehidupan keluarga-keluarga Tuhan ini dengan setiap pemberian-pemberian sukarela yang boleh diberikan oleh kehidupan keluarga yang punya Tuhan ini untuk pembangunan gedung gereja milik-Mu ini Tuhan. Biarlah lewat setiap pemberian yang mereka berikan bagi-Mu ini Tuhan, senantiasa memberi berkat bagi kehidupan setiap keluarga yang memberi di saat ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mendoakan pemerintah kami dari pusat, daerah-daerah, sampai kepada daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan. Berkatilah setiap mereka dengan fungsi mereka masing-masing, dengan jabatan mereka masing-masing Tuhan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melayani kami sebagai masyarakat Tuhan.
Biarlah mereka senantiasa ada menjadi pemimpin yang senantiasa ada takut akan Tuhan, dan senantiasa ada melakukan yang apa yang Allah kehendaki di tengah-tengah dunia ini. Gereja Tuhan di Asia, Indonesia, Maluku, dari GPM arah sinode klasis sampai kepada jemaat-jemaat, dengan semua hamba dan pelayan yang boleh Allah utus untuk melayani di bendang-Mu ini Tuhan. Khususnya jemaat kami, jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas. Bapak Ketua Badan Pelayan, hamba Tuhan, Bapak sampai dalam seluruh tugas dan pelayanan. Berkati pribadi dan keluarga bersama kondisi kesehatannya Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan senantiasa Allah berikan bagi kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kehidupan hamba-Mu ini senantiasa dimampukan Tuhan, menjalani akan hari-hari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan Bapak Ibu perangkat majelis jemaat, dari kehidupan sektor anggrek sampai kepada sektor teratai, bersama badan koordinasi pelayan, para pengurus unit, para pengurus wadah-wadah pelayanan, pengasuh, dan semua anak-anak-Mu Tuhan, semua mereka yang melayani pekerjaan-Mu di 7 sektor pelayanan di tengah jemaat ini Tuhan. Diberkatilah seluruh tugas tanggung jawab panggilan pelayanan kehidupan setiap hamba dan pelayan-Mu ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu, hikmat-Mu senantiasa ada melingkupi seluruh kehidupan hamba dan pelayan-Mu ini Tuhan, dalam pelaksanaan seluruh tugas tanggung jawab panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pendukung kebaktian Adventus pertama yang boleh mendukung jalannya kebaktian di saat ini Tuhan, majelis bertugas, kostor, pemain keyboard, peniup terompet, singers, kolektaan, anak-anak Tuhan dari sektor anggrek yang boleh memuji memuliakan Tuhan, Anggrek Ensemble Kids, wadah pelayanan perempuan anggrek, trio SMTPI anggrek yang boleh ada melayani Tuhan, mendukung jalannya kebaktian di pagi ini Tuhan. Diberkatilah seluruh tugas dan pelayanan yang boleh dibuat di hari ini Tuhan, dalam kebaktian Adventus yang pertama ini. Biarlah kekuatan senantiasa Allah berikan bagi setiap mereka Tuhan, dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab panggilan. Biarlah berkat-Mu Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan setiap mereka. Bapa, dalam nama Yesus, persembahan syukur yang boleh kami berikan sebagai tanda bentuk ungkapan syukur kami, diberkatilah setiap tanda pemberian syukur persepuluhan kami. Biarlah itu senantiasa ada menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan, tetapi juga berpulang menjadi berkat bagi setiap kami yang memberi di saat ini. Firman kebenaran-Mu Tuhan, yang boleh kami baca, kami dengarkan bersama Tuhan. Biarlah kami kemudian dimampukan Tuhan untuk mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, mampu membawa kehidupan kami ada dalam kehidupan yang baru, menjelang bahkan memasuki perayaan Adventus Natal di saat ini Tuhan. Kehidupan kami umat-Mu Tuhan yang hadir di saat ini dalam kebaktian ini Tuhan, dengan seluruh kehidupan pribadi-pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan, dengan seluruh pergumulan kami Tuhan. Allah kehidupan senantiasa jawab kami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini.
Bapa, dalam nama Yesus, kami ada sebagai persekutuan umat-Mu Tuhan. Kami ada menyatukan hati kami ada menyatukan pikiran-pikiran kami untuk ada dalam perayaan Adventus Natal Kristus yang pertama ini Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera Allah itu senantiasa ada melingkupi akan seluruh perjalanan kehidupan kami, memasuki usbu kerja kami yang baru Tuhan. Berkati kami, berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab pekerjaan pengabdian pelayanan kami Tuhan. Sehingga biarlah kami senantiasa sehat, kuat, mampu, dan dilayakkan Tuhan dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami di usbu kami yang baru ini Tuhan. Perjalanan kehidupan ini Tuhan, hamba serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Mari tuntun sertai, berkati, dan ampuni kami Tuhan Yesus dengan seluruh salah yang senantiasa kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, dan akan kami akhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilahkan berdiri, dan sebagai nyanyian pengutusan dalam kebaktian Minggu Adventus pertama di saat ini, kita kidungkan nyanyian kidung jemaat nomor 424 bait 1 dan bait yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Menjaga hatiku. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, tetaplah bersandar pada Kristus dan jadilah saksi-saksinya yang terus bercahaya dengan penuh kemurnian hati bagi kemuliaan namanya.
Untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya agar roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Bapak Ibu Persekutuan Jemaat Kebaktian Adventus Pertama boleh usai. Atas nama keluarga dan perangkat pelayan, kami mengucapkan selamat merayakan Minggu Adventus Pertama ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita. Shalom.